Ngantuk pol. Nah, ngantuk banget dia. Gak bikin gerak, ringan dipakai, gak bikin rawan. Halo, assalamualaikum, sahib aneh. Selamat datang kembali di Majelis Tawa kita, tempat di mana tawa dianggap sebagai ibadah ringan dan kelakuan random dijadikan sebagai bahan kajian dadakan. Mantap. Gimana kabarnya semua sahib-sahib aneh di Jumat berkah kali ini? Semoga sahib-sahib aneh semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkali-kali lipat. Karena ini Jumat berkah di bulan Ramadan. Apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan ini dan juga di Jumat berkah ini akan dikali-kali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, sahib-sahib aneh. Tapi lagi-lagi aneh nggak tahu kenapa bingung banget sahib-sahib aneh di Ramadan kali ini tuh banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat tidak masuk logika yang terjadi di bulan Ramadan kali ini. Gak tahu kok bisa di Ramadan kali ini tuh semua kejadian yang brutal itu terjadi. Sebenarnya ada dua kasus yang terjadi sahib-sahib aneh. Yang pertama ini baru aja terjadi kemarin sore. Ada seorang mahasiswa yang dibaca pada saat hendak melakukan seminar proposal di kampusnya. Nah, peristiwa itu sendiri terjadi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di daerah Riau. Korban dibaca oleh seorang pria menggunakan ketika sedang menunggu jadwal seminar proposal. Tapi bukan cuma itu saja, sahib-sahib aneh. Pada saat kejadian, mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekitar situ mereka nggak berani ngapa-ngapain. Mereka tidak berani mendekat dan cuman melihat dari jauh kalau pelaku masih memegang senjata di sekitar korban. Dalam video yang beredar juga terlihat seorang satpam kampus hanya menyaksikan korban yang terbaring sementara pelaku masih berada di sekitar atau di samping korban. Tapi tidak lama kemudian pelaku akhirnya berhasil dibekuk oleh petugas keamanan dan langsung dibawa ke kantor kepolisian untuk diselidiki. Nah, berdasarkan informasi yang beredar, penyerangan itu dilakukan atas motif dendam dan juga sakit hati. Tapi sampai sekarang aneh belum tahu informasi jelasnya seperti apa. Apakah korban dan pelaku memiliki hubungan khusus atau bagaimana, itu belum aneh tahu sahib-sahib aneh. Yang pasti ini sangat miris. Kenapa hal-hal seperti ini terjadi pada saat bulan puasa gitu loh. Ada lagi sebuah kasus yang bikin kita heran. Kasus kedua sahib-sahib aneh bikin kita auto geleng-geleng kepala. Seolah-olah Indonesia dibikin kayak GTA Real Life sama orang ini nih. Jadi ada sebuah video yang memperlihatkan sebuah mobil terlibat kejar-kejaran dengan polisi karena melawan arah dan menabrak orang. Kejadian itu sendiri terjadi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Nah, pada saat dikejar polisi dan juga dikejar oleh massa, mobil itu justru terus melaju dan menabrak kendaraan-kendaraan lain hingga melindas beberapa motor. Walaupun sudah dalam keadaan terpojok dan juga terperangkap, mobil itu nggak mau berhenti, sahib-sahib aneh, nggak mau diam dia tetap maju, mundur, kiri, kanan, tabrak ini, tabrak itu, pokoknya nggak karu-karuan lah. Udah kayak bintang 5 tapi ku bukan, enggak, dia ancaman, bukan bintang 5 tapi bukan ancaman dia bagi orang-orang sekitar. Pokoknya intinya itu udah chaos banget, sahib-sahib aneh. Orang udah lempar ini, lempar itu ke mobilnya, tapi dia nggak mau berhenti sama sekali. Nah, pada saat dimintai keterangan, pengendara mobil yang bernama Hafiz mengaku melakukan tindakan tersebut karena tidak memiliki SIM dan STNK pada saat mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Ya intinya dia ngomong kayak gini, sahib-sahib aneh. Karena saya gak bawa SIM, gak punya SIM sama gak bawa STNK. Jadinya saya takut sama polisi. Takutnya ditilang. Karena udah lawan arah, Pak. Udah lawan arah udah gak bisa berhenti. Terus karena panik atau apa gimana? panik. Padahal ini sahib-sahib aneh, kalau dia memang udah takut sama polisi, dia udah panik, takut ditilang dan lain-lain, ya udah stop aja bro, stop. Jangan lanjutin, stop. Bukannya ente malah menyusahkan orang lain, membuat ada korban jiwa. Takutnya ada korban jiwa, semoga nggak ada ini ya. Kerugian material, ya pastilah ente yang menanggungnya. Rugi itu banyak motor yang terjatuh, ente tabrak-tabrak semua gitu kan. Kalau ente sendiri yang rugi nggak apa-apa, kalau ente sendiri yang celaka nggak apa-apa. Ini ente ngenyelakain orang lain. Pokoknya nih gak paham lagi ya. Kenapa hal seperti ini harus terjadi di bulan puasa gitu, sahib-sahib aneh. Sekali lagi aneh ingin mengucapkan kepada sahib-sahib aneh, semoga hal-hal seperti ini dijauhkan dari kita semua, sahib-sahib aneh. Amin. Amin. Oke lah, sebelum kita masuk dalam videonya, jangan lupa like dulu video ini, dan buat yang belum subscribe langsung aja klik tombol merahnya dulu, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam Majelis Tawa kita. Teng tereng.
Pernah nggak kamu lihat kolibri minum dan bingung kenapa paruhnya hampir nggak menyentuh air? Dulu, banyak ilmuwan mengira kolibri minum seperti pakai sedotan, menghisap nektar dari bunga. Ternyata, bukan begitu caranya. Terus? Pada spesies seperti ruby-throated hummingbird, ujung lidahnya terbelah jadi dua, membentuk alur super kecil. Hah? Saat lidah itu menyentuh nektar, tegangan Efek puasa kah? Apa gimana nih? Kok aneh ngebayangin es campur? permukaan cairan membuat alurnya otomatis Maksudnya apa? Maksudnya apa ini? terbuka. Begitu lidah ditarik kembali, Perasaan tadi lagi lihat fakta tentang burung kolibri. Oh ini minuman segar. Hah? alur itu menutup dan nektar terperangkap di dalamnya. Tidak ada hisapan, tidak ada sedotan. Hanya mekanisme fisika yang bekerja Ini ada sedotan. sangat cepat. Dan ini bagian paling gilanya. Kolibri bisa menjulurkan dan menarik lidahnya hingga sekitar 15 kali per detik. Jadi yang kelihatan seperti satu tegukan tersebut sebenarnya adalah mesin penggerak. Wah, siang-siang nonton kayak gini auto. Aduh, majang dosa loh. Dosa yang bikin video ini bikin orang gagal fokus. Tapi kalau ini biasa aja sih, biasa aja. Biasa aja lihat video ini. Pembohong. Semakin tinggi doanya, semakin cepat dikabulkan. Hah? Bang, turun nggak bang? Bang, nggak gitu bang, nggak gitu konsep berdoa, nggak kayak gitu abang, nggak. Nggak ada yang bilang makin tinggi doanya makin cepat dikabulkan, nggak ada. Siapa yang bilang kayak gitu, ha? Hah? Terus maksud ente kalau astronot doa gitu langsung dikabulkan gitu? Bicara di dekat, kan? Nggak masuk konsep kayak gitu. Allah mau mobil, kerja bang, kerja. Ya memang benar berdoa bagus, tapi diimbangi dengan usaha. Berdoa setinggi mungkin. Padahal doa itu, Allah itu maha pendengar. Allah itu sangat mendengar hambanya yang berdoa. Kalian berdoa itu Allah itu sangat dekat dengan ini kita. Jadi bicara tuh di sini nih. Angkat tangan kalian, doa seperti ini aja. Allah itu ada di hati kita selalu kok. Jadi gak perlu tinggi-tinggi doa kayak gini ha. Tinggi ke atas plafon, gak perlu. Kak coba request di atas ini kak. Siapa tahu langsung dikabul. Nah, cobalah bang. Tapi kok dia bawa sajadah ke atas itu? Sholat di situ kah dia? Aduh ngotak dikit bang. Astaghfirullahaladzim. Balap-balap dia nih. Buang saja masalahmu, janganlah ragu-ragu, ikut Enak. bersama. Bukalah mata, lihat dunia dan sadarilah tiada Enak suara abangnya ini. Yang ini kenapa merenung matanya juga kok kayak gitu bang? Kenapa bengong kayak gitu? Hah? Mari bergembira, Eh, gembira bersama. Mari Oke. bergembira bersama. Gas. Bilang aja. Oh disuruh nyanyi. Bukan kalian sedang bersama. Bukan. Oh, gini kan. Buang Kasih saja tau, Bang. masalahmu, jangan Ah, malu. gitu. Buang sana untuk buang sana jamu. Hatimu. Ah, sebenarnya Bisa nggak sebenarnya Denny? lebih balap, lebih gini-gini bibir abang. Oke. Getar-getar. Digini-giniin ya, digetarin bibirnya. Oke. Oke, mana? Buang saja masalahmu. Buang detik salahmu. Buang detik salahmu. Udahlah bang, suara abang ini bagus sebenarnya, tapi terlalu berantakan keluar suaranya. Bagus sebenarnya. Oh, tenan. Ramadan tiba versi Coir. Coir tuh apa? Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Kok vibes-nya kayak ada di gereja gitu bang. Yang mereka rasakan. Oh ini maksudnya paduan suara. Ya, kayak server sebelah iramanya. Benar-benar merdu. Kan itu volumenya di bawah. Kayak mana cara dengarnya? Kan kamu cara Tiba-tiba lidah kaku dan rahang geser. Kaku
apa ini? Garing. Hah? Semoga beliau sekeluarga bisa bermasyarakat ibadah. Kenapa? Hah? Kenapa? Mohon maaf sebelumnya Ane salpok sama ibu-ibu di belakang. Berdoa ibunya, berdoa. Astagfirullahaladzim. Sorry, ke distract sedikit. Tadi kenapa bapaknya? Ibunya masih bertahan, dia masih bertahan seperti itu. Oke, sabar nih, mau lihat bapaknya kenapa tadi? Bentar. Oi. Ibu ini pasti langsung mau menyampaikan informasi terkini dan terdebes ini Wah. Apa channelnya? Kami off dulu ya. Oh lagi live ini kan? Itu kenapa stroke kah? Dan kemudian Ini kenapa save-saveannya ada yang tahu kelanjutannya gimana ini? Kenapa itu? Tapi mohon maaf Bu. Salpuk sama dede. Sorry, next. Astaghfirullahaladzim. Pasangan maling motor ini berhasil diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi. Ane udah lihat sih, udah tahu ini kasus apa sih, Ane udah tahu Ane. Jadi ini kan kasus Pak Sutri yang mereka itu curi motor petani kan kalau nggak salah itu kan. Ya sebenarnya kita mau kasihan tapi kelakuan mereka juga kayak gitu. Tapi ada respect sih sama kakaknya sama istrinya mungkin gitu ya. Ini Ane tidak membenarkan sama sekali apa yang mereka lakukan. Pencurian memang nggak bagus. Dia curi motor orang itu memang salah. Perlakuan dia itu memang salah dia. Kelakuan dia salah. Tapi ada respect. Walaupun dia kayak gitu tapi dia tetap setia Sepane. Kesetiaannya itu sangat tulus. Sehidup sebonyok mereka ini. Kan sehidup semati ya. Saling cinta sampai bonyok-bonyok ya kayak gini nih. Polsek dead. Cita-cita kalian apa? Pingin Polsek dead dong sekali-kali. Kayak gini. Tapi ini respect sih Sepannya. Keren ya. Sakinah, mawadah. Wah, Mali. Ya begitulah pokoknya jangan pernah mencuri lah itu intinya. Lebih setia kakak ini daripada Jule. Ngantuk pol. Ngantuk banget dia. Nggak bikin gerak, ringan dipakai, nggak bikin rawang ambil. Astagfirullahaladzim, dosa nggak? Astagfirullahaladzim. Nanti ayang ya, rugi banget. Kakaknya kena microslip pada saat live dia. Jatuh gak dia? Hah? Kasihan Sepannya. Teteh sayang, yang belum check out ini apa kabar? Teteh, yang Kakak, Teteh, kalau capek ngantuk istirahat Teteh. mau bertanya-tanya boleh langsung aja di komen-komen ayang. Aduh, Jangan Tetehnya kasihan sakit. Satu kali mbaknya jatuh, Tetehnya langsung seger ya. Langsung apa nih? Day 1 ketika nomor WA aku di Aduh, anomali ini lagi. Cinta banget Ane sama anomali ini. Ih, orang ini gak ada habisnya ya. Gak usah ngelirik, gak usah ngelirik. Sholat jadi imam gak usah ngelirik. Kita lihat. Gak usah ngelirik ente. Gak usah ngelirik. Gak usah ngelirik-lirik. Gak usah. Takut banget sama lirikannya. Kok orang sekitar gak ada yang takut ya? Kok orang sekitarnya gak pada takut? Aneh takut loh. Intinya satu bang, gak usah lirik-lirik bang. Jangan, gak usah lirik-lirik. Mengerikan. Off, berasa sahur di Mandalika Sirkuit. Kenapa?
Ini dia telan knalpot apa gimana? Gigi satu kan? Bener-bener kayak balap ini. Bangun Pak, takutnya finish di luar nanti. Finish di luar Bapak aja nanti takutnya kalau nggak bangun. Sangat merosakan. Bang, mau fotokopi 1000 lembar, Bang. 1000 lembar? Iya, Yakin? yakin. Ya udah bentar ya. Kopi 1000 lembar, banyak banget. Buat skripsi kah? Ini fotokopiannya jadi 1000 lembar. Kok kaget? Kok kaget? 1000 lembar? Maksud saya 1000 rupiah, Bang. Tadi dia bilang sendiri 1000 lembar. Lah, tadi kan kamu udah betul-betul kamu bilang tadi 1000 lembar. Terus siapa yang salah begini? Wah, ini kurang ajar ini mereka kalau sengaja ini. Ya, terus siapa yang tanggung jawab juga ini? 1000 lembar, satu kali fotokopi 200. Berarti kalau 1000 lembar berapa ya? 200 kali 1000. 200.000 dong harusnya. Udah jadi 1000 lembar ini semua nih. Hah, Ya, di fotokopi pula sama abangnya. Hah, kalau udah kayak gini cuma bisa diam, kabur. tanggung jawab siapa ini? Terus gimana kelanjutannya? Ya udah nih harga 1000 aja nih sama kamu nih. Wah, untung baik abangnya. Setiap pekerjaan ada resikonya. Ini fotokopi 1000 lembar jadi sia-sia karena salah adiknya yang salah ngomong kan. Entah dia sengaja atau dia lupa atau dia memang salah ngomong. Sepaneh. Semoga abangnya rezekinya lancar terus lah. Day 1 bukber. Kenapa lagi nih? Sangat akurat itu informasi yang dikatakan sama orang yang pakai jaket abu-abu itu. Dia nggak tahan sep-sepannya dari siang, dari pagi dia udah pendam-pendam gosip ini. Pas Allahu Akbar, langsung dikeluarkan sama dia semua. Kalau dia udah kayak gitu gesturnya, itu akurat banget yang dikatakan. Itu informasi penting, bener. Temennya bilang, silakan bicara, mau makan, lapar nanti aja bicaranya. Ketawa temennya, ya. Excited banget ceritanya dia. Sangat merosakan. Iya, baju abu-abu ini aura gosipnya kuat banget. Kuat banget. Apa ini? Giginya datang lagi. Muncung kau itu syukur aku datang ya. Sepak. Hah? Apa ini? Datang lagi. Muncung kau itu syukur aku datang ya. Sepak. Dokter gadungan part 2. Tiba-tiba part 2, part 1-nya mana? Diam nggak? Oh, dokter gadungan ini ya, pantes. Cas HP yang dipakai di lehernya. Perkenalkan nama saya Dr. Fadli. Biasa kan ngelawan dibilangi. Saya dokter loh. Ya udah, jadi mau diapain? Saya Dr. Fadli. Saya ini dokter kandungan Bu ya. Hah? Semalam hewan. Oh iya, saya sesuai mood saya mau kerja jadi apa. Seperti saya. Jangan banyak ngatur lah ya. Ini kayaknya suaminya ini kan? Suaminya ini? Jadi kalau ada saudara ibu pengen hamil bisa hubungi saya ya. Lelaki panggilan. Muncung kau ya, sopan ya. Iya ya. Suaminya asik sih. Hah? Jadi sebelumnya saya cek dengan teleskop saya Bu ya. Ini kalau suaminya kayak gini auto sembuh, si istrinya cepat sembuh dia, bener. Tahan Bu ya. Ke istrinya dong. Ke istrinya yang dicek. Kenapa cek diri sendiri? Kenapa? Udah lah,
Gak kuat ada lihat bapak ini, udah kita next saja. Oh, ini asli kah? Aneh kira dia bohong waktu itu. Itu kenapa rambut si Wendy itu, ha? Hah? Kenapa rambut Bang Wendy kenapa? Nah. Salpok, sorry. Aneh kira awalnya ini dia bohongan, ternyata itu asli dia bisa kayak gitu. Kirain AI loh. Tapi keren sih orang ini. Viral ini musik ini dipakai di mana-mana. Ternyata ini orang aslinya dan memang benar itu skill dia kayak gitu. Merinding tapi ini lihat kepalanya Wendy kenapa ya? Kena apa nih ini? Kena fobia apa ini? Merinding nih lihat kepala Bang Wendy. Asik. Suling di tangan orang yang tepat bisa kayak gini suaranya. Kalau aneh yang main gak karu-karuan suaranya, bener. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau masak pangsit isi daging. Sabar, pangsit isi daging. Tapi itu yang di bawah itu apa? Kok bentukannya kok aneh? Hah? Untuk menu berbuka puasa, walaupun bentukannya nggak terlalu bagus, tapi aku udah berusaha banget untuk Bukan nggak terlalu bagus kak, memang nggak bagus kalau buka puasa makan kayak gitu. membuatnya. Semoga kalian suka ya. Bye-bye. Happy Recook katanya. Sepane siap. Pertanyaannya, orang siapa yang buka puasa mau makan barang kayak gitu? Hah? Siapa nih tanya coba. Ih, Mana ada? Allah, ini apa ini? Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi takjil terbaru. Inspirasi menu takjil terbaru. Masalahnya semakin direbus, setelah direbus bentuknya makin real. Coba kita ulang nih, ha. Ya, lihat ini ya. Semoga kalian suka ya. Setelah direbus real banget bentukannya. Yang benar dikit lah kalau bikin masakan. Kok bentuknya kayak DPR gitu. Antek asing. Kalau kalian udah bosan dengan takjil yang kalian makan, biasanya makan apa? Gorengan, kue, dan lain-lain. Cobain ini deh. No! Sawah jadi saksi antara mokel bareng saat puasa dengan siulan khas. Hah? Oh, zaman sekarang ini masih ada orang-orang mokel kah? Masih ada orang-orang mokel? Tapi kok dia bisa Julia musik kayak gitu? Aneh pernah dengar musik ini tapi di mana ya? Pernah nih dengar? Anda tahu. Aneh nggak salpok sama kelakuannya salah. Siulannya keren siulnya. Tapi kelakuannya nggak keren. Mokel, dasar mokel. Sangat merosakan. Maaf, mama aku cari mantu orang Rusia. Mabyu pizza. Nepatu. Minum obat orang ini. Minum obat dulu apa? Minum obat? Minum obat dulu kali ya. Di palapa. Tak kedut. Dari mana tak kedut? Dari mana tak kedut? Karestut. Nepaturi minisa. Maaf. Ya, namanya juga siang hari di bulan puasa belum minum obat. Nanti kalau udah buka minum obat dulu bang ya. Minum obat dulu. Kok agak sama? Oh, Marsha versi ini ternyata. Ketika belakang lagi sakit. Iya sih, ini juga sering banget ini belakang sakit. Gimana emang? Enak. Coba bang. Enak banget bapaknya. Terlalu santai orang ini. Mantap. What's that, brother? Hah? Weh, Eng udah kemana dia ini? Ke Migacuan kah ini? Hah? Waduh, pengendali apa dia ini, Sepane? Agak miring dikit tapi panahnya ya, agak miring ya. Oke, pengendali hujan kidul.
pengendali ujang kedu memang orang ini. Batido. Sim. Vai. Pinter dia. Pinter dia. Lavado. Hah? Eita, pano que vai sair lavado, menino. Bota na água. Bota na Lebih água. rajin dia daripada kalian. Hah? Kalian gak ngapa-ngapain di rumah kan? Diam-diam kalian di rumah. Gak ngapa-ngapain, gak bantu orang tua kalian. Chico. Mete na água, mete. Lebih assim. pinter. Wih, pinter cuci baju dia. Eita, menino que sabe lavar. Mantap. Olha. Kirim video ini ke mama kalian, ngamuk-ngamuk. Mama kalian, monyet aja bisa kayak gini. Kau tiduran doang di rumah, kata mama kalian. Meanwhile, my dog. Hell no. Mantap. Good job. Off kesandung di bulan Ramadan. Kenapa bapaknya ini? Oke, kesandung. Kesandung kakinya. Kesandung kan, kalau kesandung logikanya kan bub. Pakai mulut, nggak pakai tangan. Oke. Aman ya, memang ada-ada aja anak-anak zaman dulu ini save-savean ya. Generasi VOC ini mulai menguasai FYP kita. Untung kesandungnya di situ. Yang penting jangan kesandung di kamar mandi aja. Kalau kesandung di kamar mandi beda cerita jadinya. Astagfirullahaladzim. Udah habis ternyata save-saveannya. Ya udah, terima kasih semuanya buat save-savean yang sudah menonton sampai detik ini. Selamat berbuka bagi save-savean yang saat ini sedang berbuka puasa. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dulu video ini, dan buat ente yang belum subscribe langsung aja klik tombol merahnya dulu dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, sekian dulu. Aneh Rizky. Sampai jumpa di majelis tawa selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.